siswa-siswi Kristen semuanya. Mari kita belajar pendidikan agama Kristen bersama Ibu Vina di channel Ibu Vina Punya Kegiatan. Kita akan membahas pelajaran 9 untuk kelas 6, bermain sambil memuliakan Tuhan. Mari kita mulai pembelajarannya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 29 sampai 32 yang berbunyi, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan di hari ini. Haleluya. Sebagai pengantar, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, permainan apa saja yang sering kamu mainkan? Apa yang kamu rasakan ketika sedang bermain? Yang kedua, ceritakan sebuah pengalaman menyenangkan saat kamu bermain. Kerjakan di buku tugasmu. Sekarang mari kita mendalami cerita bermain sambil memuliakan Tuhan. Simak ya cerita berikut ini. Anto dan teman-temannya setiap hari Sabtu sore bermain sepeda berkeliling di lingkungan perumahan mereka. Di sekitar perumahan tersebut ada taman yang cukup luas untuk bermain dan berolahraga. Suatu sore, ketika Anto dan teman-temannya sedang bersepeda, mereka melihat kakek Edi tetangga mereka sedang berjalan-jalan di sekitar taman tersebut. Mereka terkejut ketika melihat kakek itu tiba-tiba jatuh. Mereka langsung menghampiri kakek Edi. Nampak wajah kakek itu sangat pucat. Ternyata kakek Edi tiba-tiba sakit. Ia pusing dan kehilangan keseimbangan badan sehingga terjatuh. Sri, teman Anto, selalu membawa botol minum ketika bersepeda. Sri langsung mengeluarkan botol minum dan diberikan kepada kakek Edi. Mereka memegang tangan kakek Edi untuk berdiri dan memapahnya menuju kursi di taman. Kakek Edi duduk menenangkan diri ditemani Anto dan kawan-kawan. Kakek Edi masih belum terlalu kuat untuk berjalan karena masih sedikit pusing teman-teman. Anto segera mengayuh sepedanya menuju rumah sang kakek yang tidak jauh dari taman itu dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Pak Agus, anak kakek Edi. Pak Agus sangat berterima kasih kepada Anto karena telah membantu menyampaikan kabar tentang ayahnya. Pak Agus bergegas menuju ke taman untuk menjemput ayahnya. Anto dan teman-temannya melanjutkan bermain sepeda dengan gembira. Anto, Sri, dan teman yang lain sangat bersuka cita karena mereka telah menolong tetangga mereka.
Ketika pulang ke rumah, kejadian itu diceritakan kepada orang tua mereka. Mereka mendapat pujian dari orang tua mereka karena menolong kakek Edi. Tindakan menolong kakek Edi adalah perbuatan yang memuliakan Tuhan. Anto dan teman-temannya merasakan sukacita yang begitu besar karena ketika sedang bermain, mereka dapat menyenangkan hati Tuhan dengan menolong orang lain. Nah, kalian pernah tidak menolong orang lain saat bermain? Tentu pernah ya. Sekarang, untuk memahami makna bermain sambil memuliakan Tuhan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 2 pertanyaan ya. Dilihat ya gambarnya ini. Nah, dijawab, dikerjakan di buku tugasmu. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke pendalaman materi tentang bermain sambil memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak, bermain adalah kegiatan yang menyenangkan. Hampir semua orang suka bermain, baik sendiri maupun bersama orang lain. Ada yang senang bermain permainan tradisional seperti bermain layang-layang, kelereng, lompat tali, kasti, benteng, congklak, balap karung, petak umpet, dan monopoli. Dan masih banyak lagi permainan tradisional lainnya. Ada juga yang senang dengan permainan modern seperti video game, Nintendo, PlayStation, PUBG, Free Fire, Mobile Legend, ya kan? Itu permainan-permainan sekarang kan? Dan berbagai jenis permainan lain yang menggunakan alat elektronik seperti televisi, komputer, atau berbagai gadget, telepon seluler, dan tablet. Ada juga yang senang permainan olahraga seperti sepak bola, basket, berenang, bulu tangkis, dan futsal. Dan masih banyak lagi. Ada juga permainan petualang, misalnya mencari jejak atau menemukan sebuah benda yang hilang. Pada dasarnya semua permainan anak-anak sangat menyenangkan. Akan tetapi, hal penting yang harus diingat adalah setiap permainan yang kita pilih atau mainkan haruslah memuliakan Tuhan. Tahukah kamu permainan mana yang memiliki dampak positif lebih banyak? Sebenarnya, permainan tradisional lebih banyak membawa dampak positif bagi kita karena dalam permainan kita banyak belajar secara nyata. Kita dilatih untuk berinteraksi dengan orang lain karena kebanyakan permainan tradisional dimainkan bersama teman atau secara berkelompok. Permainan benteng misalnya bermanfaat untuk melatih kecepatan, kesabaran, dan daya pikir bertaktik. Permainan lompat tali dapat melatih ketepatan. Permainan tradisional tidak perlu mengeluarkan uang untuk bermain. Selanjutnya, permainan modern, misalnya bermain game online, memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain dapat menguasai beberapa hal dalam waktu yang sama, dapat menguasai komputer dan teknologi dengan baik. Dampak negatifnya bisa menjadi candu, kecanduan, lupa waktu. Dampak lainnya, jika belum memiliki penghasilan sendiri, terkadang berani mengambil uang orang tua untuk bermain di warnet. Permainan modern membutuhkan uang untuk membeli alatnya ataupun menyewa. Dampak lainnya, jadi bolos sekolah hanya untuk bermain game atau lebih mementingkan bermain ketimbang sekolah. Hal lainnya dapat menyebabkan gangguan kesehatan, misalnya kerusakan pada mata karena terlalu sering dan lama berada di depan layar monitor. Dapat berakibat sakit atau cedera tulang belakang karena tidak bergerak dalam waktu lama. Dampak buruk yang lain adalah kurang bersosialisasi karena lebih sering berhadapan dengan dunia maya.
memicu sifat ego dan individualistis. Permainan modern, khususnya game online, memiliki dampak yang sangat membahayakan dan mengkhawatirkan. Permainan modern dapat menimbulkan rasa jengkel yang berlebihan, bahkan bisa berlarut-larut karena lawan kita bermain adalah sebuah mesin. Jika kita kalah, tidak ada yang menghibur kita. Sedangkan permainan tradisional, kemenangan bukanlah hal yang utama. Jika kita kalah, ada teman yang menghibur. Di sini kita dapat belajar untuk menerima kekalahan dan menganggap kemenangan bukanlah hal yang perlu disombongkan. Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan saat bermain atau sambil bermain? Rasul Paulus menasihati kita dalam surat Efesus 4 ayat 29 sampai 32 agar memiliki sikap sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengeluarkan kata-kata kotor ketika sedang bermain. Yang kedua, tidak geram, tidak marah, atau tidak bertikai. Ketiga, tidak memfitnah dan tidak berbuat jahat. Keempat, bermain dengan ramah. Kelima, bermain dengan penuh kasih. Keenam, saling mengampuni jika ada teman yang salah. Nah, anak-anak, kita harus ingat bahwa ketika bermain kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kotor seandainya kita tidak menang. Kita harus berjiwa besar untuk menerima kekalahan. Kita tidak perlu marah atau geram kepada lawan main kita, apalagi sampai bermusuhan. Itu bukanlah perbuatan yang dikehendaki Allah. Bermainlah dengan jujur. Jangan melakukan kecurangan hanya untuk menang. Apalah artinya kemenangan jika kita melakukan tindakan yang menyedihkan hati Tuhan, yaitu dengan berlaku curang, memfitnah, atau melakukan tindakan kejahatan. Jangan bertindak egois mau menang sendiri. Berlakulah rendah hati ketika bermain atau ketika kita menang, dan berbagi kegembiraan serta sukacita dengan teman. Melalui bermain, kita juga diajar untuk memiliki sikap saling tolong-menolong dan bekerja sama. Pada akhirnya, sikap saling mengampuni juga harus tercermin saat kita bermain, sehingga kita sungguh-sungguh dapat memuliakan Tuhan. Sama halnya dengan sebuah kisah lomba permainan olahraga tinju pada tahun 1997 di Las Vegas. Antara petinju kelas berat Mike Tyson yang berhadapan dengan Evander Holyfield. Dalam pertarungan tersebut, Tyson kesal ketika menerima tandukan dari lawannya Holyfield. Tyson jadi kehilangan ketenangan di atas ring. Dia sangat marah dan menggigit telinga Holyfield hingga terpotong sedikit. Holyfield tidak dendam. Justru ia memaafkan perbuatan Tyson. Setiap anak Tuhan dituntut untuk memiliki sikap seperti yang ditunjukkan oleh Holyfield, yaitu sikap mau mengampuni lawan bermainnya. Bermain adalah hal yang menyenangkan, oleh karena itu harus kita syukuri. Kita bersyukur atas setiap kegembiraan yang kita alami saat bermain. Kenapa kita harus bersyukur? Karena sukacita atau kegembiraan itu berasal dari Tuhan. Raja Daud menulis dalam Mazmur 4 ayat 8 bahwa kegembiraan itu berasal dari Tuhan. Saat bermain adalah saat kita belajar untuk memuliakan Tuhan melalui sikap dan tindakan yang benar. Sikap yang selalu bergembira dan ceria serta tindakan yang selalu menunjukkan kebenaran dan kasih Tuhan. Ketika hal-hal yang baik, benar, dan positif kita tunjukkan dalam bermain, saat itulah kita juga sedang memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak, untuk menghayati makna bermain sambil memuliakan Tuhan, kalian harus menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya dari A sampai D, dijawab satu-satu. Kemudian mengerjakan tugas nomor 2. Jadi yang nomor 1 dijawab di buku tugas, yang nomor 2 dikerjakan, dibuat
clipping. Oke? Sekarang untuk mengakhiri pelajaran di hari ini, mari kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur untuk kegembiraan yang kami rasakan ketika bermain. Tolonglah kami agar dapat memilih permainan yang baik dan benar. Terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu agar tindakan selalu memuliakan nama-Mu ketika bermain. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah! Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa tekan subscribe-nya. Oke. Mwah.